Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat beraktivitas. Buat kalian yang sudah mulai buka usaha, semoga usahanya lancar, banyak pelanggan, dan juga jualannya semakin laris. Lalu buat kalian yang belum memulai untuk buka usaha atau belum mendapatkan penghasilan, segera bertindak, karena banyak cara untuk mendapatkan penghasilan. Salah satunya yaitu seperti buka usaha grosir sembako ataupun belajar berjualan secara keliling, yaitu usaha kanvas barang yang seperti yang pernah saya bahas di channel ini. Sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami dalam menjalankan usaha grosir sembako, tentu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya yaitu masalah utang piutang dari para pelanggan yang biasa berbelanja ke toko kita. Hutang memang bisa membuat usaha kita bangkrut ataupun gulung tikar. Namun, hutang juga bisa membuat usaha kita semakin maju dan semakin berkembang. Mau tahu caranya? Seperti apa hutang yang bisa membuat usaha kita maju dan berkembang? Jangan kemana-mana ya. Simak terus. Lalu bolehkah kita ngasih hutang kepada para pelanggan toko kita? Kemudian pelanggan seperti apa yang harus kita kasih hutang dan bagaimana risikonya? Semua itu akan kita bahas di channel ini, di Bocin Channel, namun setelah pesan yang berikut ini. Dalam menjalankan usaha grosir sembako, tentu tak lepas dari yang namanya hutang. Ini memang nggak bisa dihindari, Sobat YouTube. Setiap warung ataupun setiap grosir sembako tentu pernah ngalamin hal ini. Tentu banyak para pelanggan kita, baik itu pelanggan warungan ataupun pelanggan eceran, yang sering utang ke warung kita atau sering utang ke toko kita. Namun sebelum kita memberikan hutang kepada para pelanggan kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa cara agar hutang tersebut bisa membawa dampak positif untuk perkembangan usaha kita. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah boleh kalau pelanggan toko kita kasih hutang? Kalau menurut saya boleh, tapi dengan beberapa syarat. Dan syarat yang pertama yaitu kenali sifat dan karakternya. Jadi setiap pelanggan yang berbelanja ke toko kita harus kita seleksi terlebih dahulu, atau pelanggan yang sudah lama kita kenal. Kita juga harus sudah tahu sifat dan karakternya, kemudian tempat tinggalnya maupun riwayat hutangnya. Caranya yaitu bisa kita tanyakan kepada tetangga atau teman dekatnya, atau ke siapa saja. Yang penting kita tahu sifat dan karakter orang tersebut dalam masalah hutang piutang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu kenali identitas pribadinya. Misalnya kita harus tahu atau harus punya minimal jaminan fotokopi KTP, kemudian kita harus tahu akun Facebook misalnya, ataupun nomor handphone, dan juga akun media sosial yang lainnya. Hal ini diperlukan apabila di suatu saat nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya susah bayar hutang. Dengan begitu kita akan gampang dalam melacak keberadaan orang tersebut atau pelanggan tersebut, pelanggan toko kita. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu sudah berlangganan minimal 3 bulan. Ingat ya, jangan kasih hutang pada orang yang baru kita kenal dan mengaku akan berlangganan ke toko kita, karena biasanya mereka hanya akan melakukan modus penipuan. Kalau mau ngasih hutang ke pelanggan, kasih hutang ke pelanggan yang minimal sudah berlangganan kurang lebih 3 bulan ke toko kita, karena dalam waktu 3 bulan itu sudah cukup untuk kita untuk bisa mengenali sifat dan karakter seseorang atau sifat dan karakter para konsumen atau para langganan kita. Hutang itu tidak selalu berdampak negatif. Ada juga dampak positif dari pemberian hutang kepada para pelanggan kita.
Dan dampak positifnya yaitu untuk mengikat para pelanggan kita agar terus berbelanja atau berlangganan ke toko kita. Namun dalam memberikan hutang tersebut jangan full 100%. Kita kasih hutang kepada pelanggan minimal 30% saja dari total pembelanjaan. Misalkan pelanggan kita berbelanja sebesar 100.000, kemudian dia baru membayar 70.000. Nah, sisanya yang 30.000 itu boleh kita kasih hutang. Tujuannya yaitu agar pelanggan tersebut berbelanja atau terikat oleh hutang tadi dan berbelanja di keesokan harinya. Karena biasanya para pelanggan warungan itu belanjanya tiap hari. Jadi dengan begitu mereka akan merasa dipercaya oleh kita sebagai pemilik toko atau sebagai pemberi hutang. Kemudian resiko terburuk dari pemberian hutang kepada pelanggan yaitu resikonya yaitu gagal bayar. Gagal bayar merupakan suatu resiko yang harus kita hadapi dalam memberikan hutang kepada pelanggan. Namun jangan khawatir sobat YouTube, saya punya trik tersendiri untuk bagaimana cara menghadapi pelanggan yang gagal dalam membayar hutang. Namun itu akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu sobat YouTube pertemuan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya, bagaimana cara menghadapi atau cara menagih hutang para pelanggan yang gagal bayar. Oke, kita ketemu di video yang selanjutnya, dan buat kalian semua, salam sukses.